Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sisa usia kita, dalam sisa umur kita, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintah Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dalam sebuah keterangan disampaikan, man shola bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, maka jaminannya surga. Semoga yang berkumpul di sini menjadi ahli surga. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Dan setelah dunia ini diciptakan, tetap Allah yang berkuasa. Dan setelah dunia ini dihancurkan, maka tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hamparkan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bentangkan langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bentangkan lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tancapkan gunung-gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah alirkan air sungai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan air hujan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hembuskan angin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keadaan-keadaan, baik keadaan susah, keadaan senang. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, miskin, sehat, sakit, ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hadirin yang mulia, adanya laki-laki dan perempuan. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini beserta isinya adalah untuk manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia adalah untuk kehidupan alam akhir. Jadi kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya, bukan kehidupan yang sesungguhnya, tetapi kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Jadi rumah kita ini bukan di sini. Rumah kita yang asli, rumah kita yang sebenarnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud kita dihantar ke dunia ini, maksud kita dikirim ke dunia ini, kita ini adalah sebagai hambanya Allah dan sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban sebagai hamba Allah 24 jam taat kepada Allah, 24 jam ingat kepada Allah, 24 jam tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas sebagai umat baginda Rasulullah SAW adalah tugas dakwah. Bagaimana menyeru manusia, mendatangi manusia, mengajak manusia untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh para nabi tegak lisannya, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflih. Wahai manusia, ucapkan olehmu kalimah la ilaha illallah, pasti akan bahagia. Seluruh para nabi dakwah, mengajak kaumnya supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat ini para nabi sudah tidak ada, para sahabat juga sudah tidak ada. Maka hadirin yang mulia, kita ini bagaimana melanjutkan kerjanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ciri kerja dakwah Nabi?
Yang pertama adalah mendatangi umat. Bukan didatangi, tapi mendatangi umat. Yang kedua, korban harta diri untuk umat. Dan yang ketiga adalah mengajak manusia taat kepada Allah. Bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada aliran, atau mengajak kepada partai. Tapi ciri kerja Nabi ini mengajak taat kepada Allah. Bagaimana saya dan Anda sama-sama taat kepada Allah. Bersedia mengamalkan semuanya insya Allah. Dan hadirin, tanggung jawab dakwah ini adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya laki-laki saja. Kuntum khaira ummah. Kuntum ini kalian. Maka pengertiannya adalah laki-laki dan wanita. Umat juga pengertiannya laki-laki dan wanita. Maka hadirin yang mulia, bagaimana istri kita juga dilibatkan dalam kerja dakwah. Jangan jadikan istri simpanan. Istrinya disimpan terus. Sumur, dapur, kasur. Tapi istri kita juga harus dibawa keluar di jalan Allah. Siapa yang sudah membawa istrinya keluar di jalan Allah? Masya Allah. Ini baru sedikit hadirin. Masya Allah. Niat semuanya dibawa istrinya keluar di jalan Allah. Ajak istri kita ke surga. Ajak istri kita ke surga. Bawa istri kita ke surga. Karena hadirin yang mulia, bagaimana seorang laki-laki akan dituntut nanti? Yang pertama akan dituntut oleh istrinya, oleh anak perempuannya, termasuk oleh ibunya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita senantiasa bertanggung jawab kepada kaum wanita, yaitu untuk dilibatkan dalam kerja dakwah. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakan dakwah banyak dibantu oleh para wanita. Termasuk hadirin yang mulia, ketika baginda Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu dari Allah, maka yang didatangi adalah seorang wanita, yaitu istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama kali korban harta untuk agama sampai habis, sampai miskin, seorang wanita, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama kali syahid adalah seorang wanita, yaitu Sumayyah radhiyallahu anha. Dua khalifah masuk Islam ini karena wanita. Dua khalifah besar masuk Islam ini karena wanita. Sayyidina Umar oleh adiknya Fatimah binti Harb, dan Sayyidina Utsman oleh bibinya Sa'adah binti Quraisy. Dan seluruh para nabi yang didukung oleh istrinya, maka pengikutnya banyak. Nabi Musa alaihissalam karena didukung oleh istrinya, maka pengikutnya ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai 600.000 orang. Nabi Ibrahim alaihissalam karena didukung oleh istrinya, maka pengikutnya banyak. Hidayah bercurah-curah. Bahkan anak-anaknya menjadi nabi, bahkan keturunannya juga menjadi nabi. Termasuk baginda Rasulullah SAW adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula baginda Rasulullah SAW, karena didukung oleh istrinya, maka hidayah bercurah-curah, agama cepat tersebar. Padahal kurun waktu hanya 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, hanya 23 tahun. Tetapi hadirin, Nabi yang tidak didukung istrinya, maka pengikutnya sedikit.
Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun dakwahnya siang dan malam. Maka pengikutnya hanya 83 orang saja. Nabi Lut alaihissalam karena tidak didukung oleh istrinya, maka pengikutnya hanya putrinya saja. Maka hadirin yang mulia, penting bagaimana melibatkan istri kita dalam usaha dakwah. Karena apabila dakwah didukung istri, maka akan menjadi dai yang sukses. Apabila taklim didukung oleh istri kita, akan menjadi taklim yang sukses. Begitu pula ibadah zikir didukung oleh istri kita, maka akan menjalankan ibadah zikir dengan sukses. Begitu pula khidmat apabila didukung istri, maka akan menjalankan khidmat dengan sukses. Seorang pegawai didukung oleh istri, maka akan menjadi pegawai yang sukses. Petani didukung oleh istrinya, maka akan menjadi petani yang sukses. Pedagang juga apabila didukung oleh istrinya, maka akan menjadi pedagang yang sukses. Siapa yang berkumpul di sini ingin sukses? Masya Allah. Semuanya ya, insya Allah ya. Semoga sukses dunia dan akhirat. Maka cepat-cepat libatkan istri kita dalam usaha. Bahkan hadirin yang mulia, dengan dilibatkan istri kita dalam usaha dakwah ini, maka semangatnya akan menyalip kaum laki-laki. Pada saat ini kepahaman istri itu kepada keduniaan saja, sehingga mendorong suaminya untuk terus kerja dunia. Bahkan rela seandainya suaminya berangkat 1 tahun ke Arab Saudi, 1 atau 2 tahun ke Korea demi dunia, hadir. Karena kepahamannya dunia sehingga semangatnya mendorong dunia. Maka sekarang kalau dialihkan itu semangat wanita itu kepada agama, maka insya Allah suami kita akan mendorong kita untuk usaha agama. Jadi hadirin yang mulia, nanti setiap ketemu dengan kita yang taskil itu istri kita. Abi, bapak kapan meninggalkan Umi 4 bulan? Abi, bapak, ayah, kapan Umi dibawa Mas Turoh 2 bulan ke India? Jadi yang minta mereka, yang menyuruh mereka. Dan hadirin yang mulia, apabila wanita sudah dilibatkan dalam usaha dakwah ini, maka agama akan masuk ke setiap ruangan. Ruangan tamu, ruangan kamar, ruangan dapur. Tapi kalau wanita tidak dilibatkan, maka agama hanya di depan pintu saja. Kalau sekarang wanita dilibatkan, maka seperti mendapatkan 2 sayap. Maka kita bisa keliling kemana-mana. Tapi kalau wanita tidak dilibatkan, hanya sebelah sayap. Maka hadirin yang mulia, ini potensi wanita kita gunakan, hadirin. Karena doa-doa mereka ini makbul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan lari-lari ke dukun, hadirin. Cukup minta doa kepada istri kita yang di rumah, maka insya Allah akan diijabah. Karena istri kita terpelihara. Maka istri kita yang di rumah ini adalah aset bagi kita. Karena kalau istri selalu di rumah, maka akan lembut hatinya. Tapi kalau laki-laki banyak di rumah, busuk hatinya. Maka penting hadirin yang mulia, bagaimana para wanita ini membetahkan diri di rumah dengan disibukkan dengan amal. Bagaimana rumah kita seperti rumah Nabi dan sahabat, kosong dari kebendaan, penuh dengan amalan. Bahkan rumah kita ada hubungan dengan langit.
Hari ini rumah-rumah orang Islam banyak hubungan dengan satelit, televisi, apalagi hadirin yang namanya handphone itu setiap saku ada. Maka bagaimana hadirin mulai saat ini rumah kita seperti masjid. Bahkan sekarang dipikirkan oleh orang tua kita, oleh para ulama kita, Indonesia ini punya 1 juta masjid. Bagaimana 1 juta masjid ini hidup amalan 24 jam. Amin. Kalau tiap waktu 24 jam hidup, masa sholat berjamaahnya seperti Jumatan di Indonesia, ini akan mengalahkan Mekah Madinah hadirin. Karena kita punya 1 juta masjid dan 200 juta umat Islam. Kalau di Arab Saudi paling juga penduduk aslinya 6 juta, ditambah pendatang 6 juta, paling 12 juta. Tapi dihidupkan suasana agama di Mekah Madinah sehingga nampak keberkahannya. Apalagi hadirin yang mulia, Indonesia ini punya 1 juta masjid dan 200 juta umat Islam. Ini hadirin yang mulia, apabila dihidupkan, maka Indonesia ini akan seperti Mekah Madinah. Amin. Semoga terwujud. Dan hadirin yang mulia, bagaimana rumah-rumah orang Islam ini seperti rumah para nabi dan para sahabat. Bagaimana katanya di rumah Nabi selalu taklim sama-sama. Yang kedua, sholat tahajud sama-sama. Dan yang ketiga, makan sama-sama. Semoga di rumah kita bisa diamalkan. Amin. Hadirin yang mulia, penting kita menghadirkan taklim di rumah. Apalagi seorang suami bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri dan keluarga dari azab api neraka. Jadi bukan dari kelaparan, bukan dari kehausan, tapi jaga dari kobaran api neraka. Kalau masalah makan minum itu sudah jaminan Allah. Bagaimana hadirin yang mulia, yang dipikirkan tuh agama keluarga kita. Makanya hadirin yang mulia, bagaimana menghadirkan agama di rumah tangga kita. Hari ini sibuk menghadirkan pakaian di lemari, menghadirkan mobil di garasi, tapi tidak sibuk menghadirkan agama di dalam rumah. Baiti jannati, rumahku surga. Rumah tangga yang ada agama, rumah yang ada di dalamnya perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut rumah tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau rumah tangga yang di dalam rumahnya tidak ada amal agama, hanya kelalaian, hanya maksiat di dalam rumahnya, maka rumah tangga seperti itu disebut rumah tunggu ajab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang mulia, kita harus risau dengan keluarga kita. Maka kita hidupkan ta'lim. Apabila ta'lim dihidupkan di rumah, maka rumah kita akan menjadi markas rahmat. Amin. Apabila dihidupkan ta'lim rumah, maka rumah kita akan menjadi markas malaikat. Amin. Dan rumah-rumah kita akan menjadi taman-taman surga. Siapa yang siap menghidupkan ta'lim di rumah? Amin. Semoga Allah kabul. Hadirin yang mulia, apabila seorang suami, kepala rumah tangga tidak menghidupkan taklim, berarti setuju dengan kelalaian keluarga kita. Kalau seorang suami tidak mau hidupkan taklim di rumah, berarti setuju keluarga kita masuk neraka. Maka nafkah itu hadirin, yang pertama adalah nafkah ilmu.
kemudian nafkah iman, kemudian nafkah biologis, baru nafkah keperluan. Yang pertama adalah nafkah ilmu, maka penting bagaimana menghadirkan taklim di rumah kita, sehingga keluarga kita menjadi alim-alimah. Keluarga kita senantiasa mendengarkan firman Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nafkah iman. Maka hadirin, ada saatnya kita berkumpul dengan keluarga, ada saatnya berpisah dengan keluarga. Nafkah iman yaitu dengan ditinggal keluar di jalan Allah. Karena bapak-bapak ini semuanya ini berhala katanya. Apa-apa tuh minta ke abi, bi jajan, ayah, uang, rumah rusak, laporan tuh kepada kita hadirin. Maka berhala-berhala ini harus dihancurkan dengan keluar 4 bulan. Maka hadirin yang mulia, kalau kita tidak ada, maka harapannya, gantungannya, sandarannya hanya kepada Allah. Ada apa-apa Allah, Allah, Allah. Nah itulah nafkah iman. Siap 4 bulan di Curkudama semuanya insya Allah nafkah iman. Kemudian nafkah biologis, sampai punya anak 5, 10. Dan yang terakhir adalah nafkah keperluan, makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan. Ini hadirin yang mulia, penting bagaimana kita senantiasa memperhatikan keluarga kita, bagaimana kita didik istri kita, anak-anak kita, bagaimana menjadi istri yang solehah, menjadi anak-anak yang soleh, solehah, menjadi alim-alimah, da'i-da'iyah, hafiz-hafizah Al-Quran. Dan semoga yang berkumpul di sini rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Jadi hadirin, penting bagaimana kita hidupkan taklim di rumah, taklim kitabi, kemudian halaqah Quran, Dzakaroh 6 sifat, kemudian juga ada taskil. Jadi suasana ajak mengajak sudah mulai dari rumah. Suaminya naskil kepada istrinya untuk keluar masturoh, istrinya juga naskil supaya suaminya keluar 4 bulan ke negara jauh, 4 bulan ke IPB, khidmat di Jamudin, atau 4 bulan jalan kaki, dan seterusnya. Sehingga bagaimana di rumah ada suasana, sehingga kita datang ke markas ketika ada taskil sudah biasa, karena di rumah kita sudah tersuasana. Kemudian ada musyawarah untuk program besoknya, hadirin, di musyawarah. Itulah musyawarah di rumah, itu musyawarah dakwah. Jadi bagaimana 5 amal ini? Yang pertama ada taklim kitab, yang kedua ada halaqah Quran, kemudian ada mudzakarah 6 sifat, kemudian ada taskil, dan ada musyawarah. Niat mengamalkan semuanya insya Allah. 5 amal di rumah dan 5 amal di masjid. Bagaimana masjid kita seperti Masjid Nabawi, dihidupkan amalan 24 jam. Sekarang yang hidup 24 jam, pom bensin 24 jam, apotek 24 jam, rumah sakit 24 jam. Termasuk kalau di Jawa tuh warung kopi 24 jam. Siang dijaga oleh istrinya, malam dijaga oleh suami. Kapan ketemunya? Walau alam. Itu hadirin yang mulia. Maka bagaimana masjid kita juga dihidupkan amalan 20. Karena hadirin, apabila masjid hidup 24 jam, maka masjid akan menjadi magnet. Masjid akan menjadi sumber hidayah. Dan hadirin yang mulia, ini masjid ini tempat menyelesaikan masalah. Karena para sahabat ada masalah, larinya ke masjid, sholat hajat di masjid, doa di masjid. Masalah ekonomi, termasuk masalah hutang juga,
Abu Umamah radhiyallahu anhu datang ke masjid dalam keadaan pucat. Maka ditanya oleh Nabi, ternyata banyak utang. Maka disuruh sholat, doa, diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian punya hutang sekalipun sebesar gunung di Yaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasi semua hutang-hutang. Jadi hadirin, menyelesaikan masalah hutang itu di masjid. Di Madinah sudah lama tidak hujan, maka sholat di masjid, maka akhirnya turun hujan sampai seminggu, sampai banjir di Madinah. La ilaha illallah. Maka penting bagaimana amal masjid dihidupkan, amal rumah juga dihidupkan. Kemudian hadirin yang mulia, juga bagaimana ajak orang kampung kita, ibu-ibu di kampung kita untuk buat tali muhala. Yaitu tali muhala mastorah ini penting. Orang-orang umum diajak, baik yang sudah ditutup aurat maupun belum, maka dilibatkan dalam tali muhala. Sehingga di kampung kita ada suasana agama. Dan dengan dihidupkan tali muhala, maka jumlah talim rumah akan menambah. Karena talim rumah bukan hanya ahbab saja, bukan hanya pekerja dakwah saja, tapi talim rumah juga bisa dihidupkan oleh orang-orang umum. Maka pentingnya kita melibatkan orang kampung, terutama ada yang sudah pengalaman 15 hari, apalagi sudah 40 hari, sudah 2 bulan. Ini bisa menghandle program. Maka bagaimana di kampung kita dihidupkan taklim muhala. Bersedia semuanya insya Allah. Karena hadirin yang mulia, kalau laki-laki, kalau rijal ini sering ditempa dalam malam musyawarah markas, musyawarah halaqah, dalam malam istimai, malam sabujan, sehingga imannya meningkat terus. Tapi kaum wanita hadirin ini jarang sekali dengan kumpulan-kumpulan seperti itu. Maka dengan adanya tali muhala memelihara iman kaum wanita kita, melihara iman, terutama meningkatkan ketakwaannya, terutama meningkatkan jumlah talim muhala di talim rumah di kampung kita. Dan hadirin yang mulia, bagaimana kita ajak juga istri keluar masjid, terutama setiap 3 bulan sekali dibawa keluar 3 hari, setiap tahun diajak 10 hari atau 15 hari masturah. Kemudian dalam 3 tahun itu keluar 40 hari atau 2 bulan keluar masturah ke India, Pakistan, keluar masturah ke negara jauh. Ini setiap 3 tahun sekali. Makanya hadirin yang mulia, bagaimana istri kita jangan jadi istri simpanan, dan kita keluar jangan hanya di Jayapura atau di Papua, itu dai kampungan. Maka istri kita bawa ke luar negeri, ke India, maka akan jadi dai internasional. Amin. Siapa bawa istrinya ke India? Allah. Pagi-pagi sarapan di Jakarta, siang sarapan makan siang di Malaysia, dan makan malam di India. Allah. Niat semuanya insya Allah, karena perut kita ini perut seluruh alam. Allah. Saya datang ke sini juga dikasih bubur Manado. Jarang datang ke sini baru bisa makan bubur Manado. Nah ini hadirin yang mulia, kita ini disiapkan perut kita perut seluruh alam, maka siap dihantar ke seluruh alam. Dan ajak istri kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, dengan asbab satu pasang ini, maka tersebar manusia di mana-mana. Begitu pula kalau sekarang suami istri dakwah, maka hidayah tercurah kemana-mana. Siapa-siapa India, Pakistan, Bangladesh. Dan juga setelah India, Pakistan, jangan pensiun, tapi melanjutkan untuk ke negara jauh. Karena kalau dai belum ke negara jauh, ini belum dai seluruh alam. Jadi dai seluruh alam ini apabila sudah ke negara jauh.
Makanya hadirin yang mulia, takaja kita masih banyak. Dan hadirin yang mulia, bagaimana dalam kerja masturoh atau melibatkan istri dalam usaha dakwah ini? Maka insya Allah di rumah ini hadirin, hari-hari yang dimudzakarahkan adalah bagaimana istri kita menjadi alimah. Amin ya. Maka kita hidupkan talim. Istri kita menjadi abidah. Maka bareng-bareng itu tahajud sama-sama, doa sama-sama ya. Kemudian hadirin yang mulia, bagaimana istri kita menjadi dai. Maka hari-hari yang dibicarakan iman yakin, nabi isbat, 6 sifat, sehingga imannya meningkat. Kemudian bagaimana istri kita menjadi murabiyah, mendidik. Kemarin Pak Kiai bayan, jadi ternyata kesuksesan mendidik anak bukan diberangkatkan sekolah menjadi S1, S2, S3, tapi keberhasilan, kesuksesan seorang ibu mendidik anaknya, menumbuhkan yakin kepada anaknya, itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah tumbuh yakin dalam hati anak, maka insya Allah hidupnya akan sukses, bahagia dunia akhirat. Karena orang soleh ini dalam jaminan Allah. Jadi dimasukkan ke pondok, dididik dengan agama itu bukan menelantarkan hati. Justru dengan kesolehannya itu, ini dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sukses dunia dan akhirat. Maka hadirin yang mulia, pendidikan yang paling berhasil kepada keluarga yaitu dengan contoh. Terutama orang tuanya harus memberi contoh. Kalau anak laki-laki ingin ke masjid, ya bapaknya rajin ke masjid, nanti anak laki-laki ikut-ikutan. Kalau wanita mau istri ya, yang perempuan ini mau tutup aurat, ya istri kita harus tutup aurat, maka akan ikut-ikutan. Dan setiap masalah kita ngambil wudhu, kita sholat, kita doa, maka otomatis anak-anak kita juga akan ikut-ikutan orang tua. Kemudian hadirin yang mulia, bagaimana di rumah menjadi jahidah, hidup sederhana. Sederhanakan keperluan kita, tapi mewah-mewah untuk agama. Jadi kita sederhanakan rumah kita, kendaraan kita, makan minum kita, tapi paspornya sudah 27 negara. Paspornya sudah 40 negara. Niat insya Allah keperluannya sederhana tapi mewah-mewah untuk agama. Kemudian hadirin yang mulia, di rumah menjadi khodimah, melayani suami dan mendorong suami keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang bapak-bapak ini menjadi suami yang soleh. Amin. Tandanya suami yang soleh yaitu selalu membahagiakan istri, memuliakan istri, menyayangi istri. Itulah hadirin yang mulia, baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Makanya setiap masuk rumah baca salam yang lengkap, kemudian senyum kepada istri kita. Nabi memanggil istrinya ya Humairah. Kalau kita ketemu istri, ketemu my darling, I love you. Siapa siap mengamalkan? Dan hadirin yang mulia, sekali-kali istri kita menjadi ratu. Wahai istriku, hari ini menjadi ratu. Biar yang nyuci abang, biar yang masak abang, dan istri kita disuapin oleh kita. Siapa yang siap nyuapin istrinya? Allah, Masya Allah. Ini pulang dari Jayapura jadi suap-suapin. Ini sunnah hadirin. Karena ada yang mengeluh, sudah rumah tangga sekian tahun tidak punya anak, maka resepnya ini, kamu saling suapin aja kan. Maka tidak lama kemudian punya anak kan. La ilaha illallah. Apalagi yang sudah banyak anaknya, mungkin nambah lagi anaknya. Jangan nambah istrinya. Nah, ini jangan melewati wilayah itu. Jadi hadirin yang mulia, ini penting suap-suapin.
Makanya di rumah Nabi itu taklim sama-sama, tahajud sama-sama, makan sama-sama. Jadi makan sama ini luar biasa. Dan kita ini simple, hidup ini seperti sedang keluar ini, simple. Gak usah banyak lomari. Di rumah Nabi tidak ada lomari, karena banyak bajunya hanya satu. Kita berlembar-lembar sehingga lomari di setiap ruangan. Maka tobat. Sekarang pulang ke rumah, pilih itu baju, impakan semua. Insya Allah cukup 3 lembar saja. Satu yang dipakai, satu yang dicuci, satu yang disimpan. Insya Allah 3 lembar, sisanya udah impakan. Beritahu istri kita, di rumah Nabi tidak ada lomari, itu dihisab semua. Dan hadirin yang mulia, Nabi selama ada Siti Khadijah tidak nikah lagi. Tidak nikah selama ada Siti Khadijah. Karena apa? Menghargai pengorbanannya. Habis-habisan, habis waktunya, habis hartanya, sampai habis nyawanya. Sehingga Nabi juga tidak nikah selama ada Siti Khadijah. Makanya kalau masih ada istri pertama, jangan nikah dulu. Itu sunnah. Langkahi dulu nyawa mayat saya. Dan usianya juga 55 tahun ke atas. Baru 30. Saya ke Thailand tuh masih muda-muda. Allah, 30 tahun udah istrinya 3. Wah. Tapi dia berkumpul kalau hari raya, ada markasnya, tempat kumpul orang-orang yang istrinya banyak. Kenapa kalian kumpul di sini hari raya? Karena kalau di rumah banyak diajak ke keluarga ini, jadi berebut, akhirnya bertengkar. Udah saya sembunyi di sini. Itu waktu saya keluar ke Thailand pas hari raya, pas banyak yang nusroh, ternyata menghindar, pada lari dari istri. Jadi hadirin yang mulia, penting bagaimana di rumah ini ada suasana. Kita di rumah ini untuk membahagiakan istri, bukan marah-marah kepada istri. Makanya kita ini harus menahan marah. Kalau marah itu dibalikan, marah haram. Marah haram. Jadi yang suka marah-marah itu haram. Kalau marah wajar laki-laki, tidak marah banci. Tapi kalau menahan marah, laki-laki sejati. Siapa siap menahan marah? Allah. Semoga jadi laki-laki sejati. Karena yang namanya wanita tuh ada saja menjengkelkan, betul nggak? Menyebalkan. Ya. Jangankan istri kita, ternyata istri Nabi juga sama, istri sahabat juga sama. Makanya kita ini harus menahan marah supaya menjadi laki-laki sejati. Makanya kepada wanita jangan sekali-kali menghinakan, ya. Jangan sekali-kali memukul wajahnya. Jadi kita harus senantiasa bagaimana menyayangi, terutama dengan kelembutan. Siap semuanya insya Allah? Panggil dengan panggilannya menyenangkan, memandang. Ini hadirin yang mulia. Dan penting bagaimana di rumah kita ini senantiasa dijaga amalan. Setiap masuk rumah baca salam, kemudian baca sholawat, baca al-ikhlas, maka akan diluaskan rezekinya, akan dirukunkan rumah tangganya, dan akan dilunasi hutang-hutangnya. Amin. Ini hadis, setiap masuk rumah baca salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca sholawat, kemudian baca al-ikhlas. Ini hadirin yang mulia. Kemudian setiap masuk kamar baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, dan seterusnya dibaca minimal 7 kali. Kemudian setiap masuk rumah baca ayat kursi. Karena kalau di rumah dibacakan ayat kursi maka setan-setan iblis akan lari. Tapi kalau tidak dibacakan maka setan itikaf di rumah kita, kawin beranak di rumah kita, mungkin tidur dengan kita untuk bilang. Maka setiap masuk rumah baca ayat kursi. Maka penting ini adanya, ada taklim rumah, ada halaqah Quran, udah lengkap. Kemarin saya safari Jawa Barat ke daerah Jampang,
yang terkena banyak santetnya. Kalian gimana bisa aman-aman di sini? Ternyata dengan taklim rumah ini sudah menjadi penjaga, penolak, ternyata tidak tembus yang sihir-sihir. Makanya kita ikuti arahan masih kita, taklim, ada halaqah Quran di rumah, ada apalagi mudzakarah 6 sifat itu sekali dakwah setan lari harinya. Siap menghidupkan taklim rumah insyaallah. Iya. Dan hadirin yang mulia, ini kami jauh-jauh dari Bandung datang ke sini. Masya Allah, ini karena agama. Kami keluar Masturah bersama pasangan kami, ada 4 pasang. Ini maka jangan dibiarkan. Ya, kami ini bukan nabi ya. Kalau nabi kan hanya diberi makan saja, tapi nggak dikerjakan. Makanya selama kami ada di sini, tolong dibawa untuk khususi, dibawa gerak untuk mendatangi saudara-saudara kita, sehingga ada kerjasama muhajirin dan ansor. Bersedia semuanya insya Allah. Dan kenalkan dengan istri-istri kami di rumah di sini, Pak Rosid ya. Maka semuanya nusroh, karena apabila hijrah nusroh maka hidayah bercurah. Ini kebatilan ini karena tersebarnya harta dan wanita. Kebatilan itu tersebar karena harta dan wanita, dan yang hak akan tersebar dengan hijrah dan nusrah. Maka penting kita, ada istri kita, ada jemaah mastur ini segera dibawa alia kita untuk nusrah. Dan kita hadirin jangan senang keluar saja, tapi kita harus senang menerima jemaah masturah. Barang siapa yang menerima jemaah masturah, maka rumahnya akan menjadi taman-taman surga. Amin. Dan apabila rumahnya dipakai jemaah masturah, maka datangnya membawa rahmat, kemudian pulangnya membawa dosa-dosa orang rumah. Niat semuanya menerima jemaah masturah insyaallah. Nah, ini diprihatinkan di Indonesia pada umumnya banyak hadirin yang mulai jemaah rijalnya, tapi jemaah masturahnya sedikit. Dan juga dirisaukan talim rumahnya masih sedikit. Harusnya jumlah ahbab dengan jumlah talim rumah sama. Tapi hari ini hadirin, bagaimana bagian percetakan buku sudah jutaan X lembar, tapi hidup talim rumah di kita berapa rumah? Masih hadirnya jauh sekali. Maka pulang dari sini niat kuat sungguh-sungguh untuk menghidupkan talim rumah insyaallah ya, untuk menghidupkan tali muhala insyaallah ya, dan untuk membawa istri kita keluar masturah, keluar 3 hari tiap 3 bulan, keluar masturah setiap tahun 10 hari 15 hari, dan keluar 3 tahun, yaitu keluar masturah 2 bulan ke India, Pakistan atau ke negara jauh. Siapa siap mengamalkan? Masya Allah. Niat semuanya insya Allah ya. Itu saja yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.